Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Inovasi Landasan Sosial Budaya dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Pondok Pesantren Al-Ansor Manunggang Julu, Padang Sidimpuan Tenggara. Saya sebagai penyaji pertama akan membahas subjudul yang pertama, yaitu tentang hakikat dan pengertian landasan sosial dan budaya di sekolah dan di madrasah. Landasan pengembangan kurikulum memiliki peranan yang sangat penting, sehingga apabila diibaratkan sebagai sebuah bangunan gedung yang tidak memiliki landasan ataupun pondasi yang kuat, maka ketika diterpa angin akan rubuh dan rusak. Nah, demikian pula dengan kurikulum. Apabila tidak memiliki dasar pijakan yang kuat, maka kurikulum tersebut akan terombang-ambing. Kurikulum harus mampu menanggapi keadaan, membangun karakter, mengumpulkan pengetahuan, dan menyiapkan generasi emas. Tidak ada yang tetap dalam hidup ini, dan semuanya akan selalu berubah. Begitu juga dengan kemasyarakatan yang termasuk di dalamnya sosial dan budaya. Perubahan yang terjadi setiap saat dan tidak terhitung jumlahnya dalam kurikulum, perubahan-perubahan dalam aspek ini hendaknya diperhatikan secara seksama. Budaya khususnya mencakup unsur-unsur budaya yang berkembang dalam kelompok-kelompok tertentu, yang mana dalam masyarakatnya bersifat kejujuran. Teori, prinsip, konsep, maupun hukum yang terdapat dalam semua ilmu pengetahuan dalam kurikulum, penerapannya harus disesuaikan dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat, sehingga hasil belajar yang dicapai anak akan lebih bermakna dalam kehidupannya. Pendidikan sebagai suatu proses sosial dan terdapat berbagai jenis masyarakat, suatu kriteria untuk mengkritisi dan membangun pendidikan yang berimplikasi pada suatu masyarakat yang ideal. Realitas sosial budaya agama yang ada dalam masyarakat merupakan bahan kajian pengembangan kurikulum untuk digunakan sebagai landasan pengembangan kurikulum. Nilai sosial budaya masyarakat bersumber pada hasil karya akal budi manusia, sehingga dalam menerima, menyebarluaskan, melestarikan ataupun melepaskannya, manusia menggunakan akalnya. Nilai agama berhubungan erat dengan kepercayaan masyarakat terhadap ajaran dan nilai-nilai agama yang mereka anut. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum harus berpijak pada nilai sosial dan budaya, yang mana dengan dijadikannya sosiologi sebagai landasan pengembangan kurikulum, maka peserta didik nantinya diharapkan mampu bekerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bangsa Indonesia, bangsa yang menjemuk atau multikultural, baik suku, rasnya, budaya, bahasa, serta agamanya. Untuk itu, kurikulum pendidikan yang baik adalah kurikulum yang didesain berbasis multikultural, yang mana pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam multikultural bukan pekerjaan yang mudah. Nah, di sini terdapat 7 fungsi sosial pendidikan, yaitu pertama, mengejar keterampilan, yang kedua, mentransmisikan budaya, yang ketiga, mendorong adaptasi lingkungan, yang keempat, membentuk kedisiplinan, yang kelima, mendorong bekerja berkelompok, yang keenam, meningkatkan perilaku etik, dan yang ketujuh, memilih bakat dan memberi penghargaan prestasi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Kajian konstitusional dan operasional landasan sosial dan budaya di sekolah dan madrasah, di mana di sini di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan
Kebudayaan ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 24 Mei 2017 dan Undang-Undang di Jakarta pada 29 Mei 2017 dalam Lembaran Negara tahun 2017 nomor 104. Setelah melalui pembahasan yang memakan waktu hampir 2 tahun, rancangan undang-undang atau RUU Pemajuan Kebudayaan disahkan dalam rapat paripurna atau pembicaraan tingkat 3, di mana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud atau Muhadjir Effendi mengatakan bahwa kebudayaan tidak hanya pada tarian atau tradisi saja, tetapi juga nilai-nilai karakter luhur yang diwariskan dalam turun-temurun hingga membentuk karakter bangsa kita. Pengembangan kurikulum dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya yang terlibat di dalamnya. Karena yang ingin disampaikan menuntut peserta didik untuk melakukan perbuatan belajar atau sering disebut proses belajar. Dalam proses pembelajaran juga terjadi interaksi yang bersifat alami antara guru dan peserta didik. Untuk itu dalam pengembangan kurikulum diperlukan landasan sosial budaya karena dianggap penting dalam proses belajar. Mengajar, kurikulum adalah upaya yang menentukan program pendidikan untuk mengubah perilaku manusia. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum harus dilandasi dengan adanya sosial dan budaya dalam mengembangkan sikap peserta didik. Indonesia masuk dalam kategori sebuah bangsa multikultural. Karena itulah dalam pendidikan sejak awal nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai bagian dari upaya pencerdasan bangsa. Artinya, generasi yang diharapkan terbentuk adalah generasi bangsa yang sadar akan kebangsaannya dan bangga akan nilai-nilai yang dimilikinya serta menghayati dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih. Sampai di sini penjelasan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan ketiga tentang hakikat dan pengertian landasan ilmu dan teknologi di sekolah atau di madrasah. Nah, sebelumnya kita membahas tentang hakikat dan pengertian. Teknologi adalah suatu studi sistematis atau teknik-teknik untuk membuat dan mengerjakan berbagai benda. Kemudian, ilmu adalah usaha sistematik untuk memahami dan menafsirkan dunia. Sedangkan landasan ilmu pengetahuan teknologi pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik atau siswa menghadapi lingkungan hidup yang mengalami perubahan yang sangat pesat. Selanjutnya, pengetahuan dan teknologi adalah nilai-nilai yang bersumber pada pemikiran atau logika, sedangkan seni bersumber pada perasaan atau estetika. Nah, kenapa perkembangan kurikulum harus dilandaskan dengan perkembangan ilmu dan teknologi? Sama-sama kita ketahui banyak manfaat atau nilai positif dari perkembangan ilmu dan teknologi. Dengan demikian, apabila perkembangan ilmu teknologi tidak dilandaskan dengan nilai positif atau moral, maka banyak hal-hal negatif nantinya yang akan dipengaruhi dari perkembangan ilmu dan teknologi tersebut. Nah, dengan perkembangan kurikulum kemudian dilandaskan dengan ilmu teknologi dapat memudahkan pendidik maupun peserta didik untuk menyelesaikan tuntunan tugas. Misalnya sama-sama kita ketahui dalam pembuatan laporan sekarang menggunakan aplikasi. Nah, aplikasi di sini adalah bentuk dari perkembangan ilmu dan teknologi tersebut. Sementara kurikulum yang berkembang harus dilandaskan atau sejalan dengan perkembangan dan ilmu teknologi tersebut. Perkembangan ilmu dan teknologi dengan perkembangan kurikulum itu dituntut untuk memajukan pendidikan di Indonesia, terutama untuk sekarang ini. Jadi perkembangan iptek yang semakin pesat membuat kurikulum harus menyesuaikan dengan kebutuhan iptek. Harus sejalan perkembangan kurikulum dengan kebutuhan iptek. Nah, selanjutnya pembahasan kami yaitu tentang
Kajian konstitusional dan operasional landasan ilmu dan teknologi di sekolah dan di madrasah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Untuk menjamin setiap orang berhak memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu, pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan, kesejahteraan, dan martabat bangsa. Bangsa Indonesia menyadari bahwa dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diperlukan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan untuk memperkuat posisi daya asing Indonesia dalam kehidupan global. Hal tersebut telah dibuktikan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang disahkan diundang-undangkan pada tanggal 29 Juli 2002. Nah, perkembangan ilmu dan teknologi merupakan perkembangan kurikulum juga harus mampu menjadikan siswa menguasai, memanfaatkan, dan mengembangkan ilmu dan teknologi itu sendiri. Kemudian, perkembangan ilmu dan teknologi merupakan salah satu faktor yang menjadi pemacu kemajuan pembangunan serta pendidikan. Menurut Umar Hamalik, 2000 ada beberapa hal yang dijadikan dasar, yakni 1. Pembangunan iptek harus berada dalam keseimbangan yang dinamis dan efektif. Kedua, pembangunan iptek tertuju pada peningkatan kualitas. Yang ketiga, pembangunan iptek harus selaras. Dan yang keempat, pembangunan iptek harus berpijak pada upaya peningkatan produktivitas. Nah, mungkin itu penjelasan dari kami kelompok 4, di mana ada kesalahan. Kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.